Shalom, puji nama Tuhan. Tema yang akan saya sampaikan pada pagi ini adalah mengenal Allah dengan benar. Ya, subtemanya mengenal Allah dengan benar. Mengapa ini menjadi penting? Karena banyak orang tidak mengenal Allah dengan benar. Bahkan memperlakukan Allah tidak benar, bahkan juga bisa meleset berkat-berkat yang disiapkan Allah untuk kita. Sehingga sedikit banyak saya akan menyampaikan tentang mengenal Allah dengan benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu yang lalu saya khotbah di Taman Ratu. Waktu saya datang mungkin terlalu cepat datangnya, sehingga saya bertemu dengan jemaat-jemaat yang sudah bubaran yang jam 7. Ketika bertemu dengan saya, dia mengatakan demikian, "Bapak sudah banyak berubah ya." Saya katakan, "Memang. Jalannya sudah pelan ya, memang." Demikian juga rambutnya sudah mulai botak ya, memang. Ya, katakan apa adanya dong. Ya, kita nggak bisa nutup-nutupin. Saya nggak pernah semir rambut, bila apa adanya gitu. Lalu saya jawab demikian, memang tubuh semakin merosot, ya, tubuh semakin merosot, tapi manusia batiniah kita diperbaharui hari ke hari. Manusia Allah dalam hidup kita dibaharui hari ke hari. Itu dalam 2 Korintus 16 ayat yang ke-17. 2 ayat 17. Diperbaharui terus menerus. Dan itulah yang dilakukan oleh Allah atas hidup kita. 1 Petrus 3 ayat 4, manusia batin yang dibaharui inilah yang dikehendaki Tuhan, target Tuhan. Bukan manusia duniawi, tapi manusia batiniah, manusia roh. Dan inilah yang bisa pertama berkenan di hadapan Tuhan. Dan inilah yang bisa berhubungan dengan Tuhan. Ketika saya bicara demikian, ada yang mengatakan, lalu bagaimana harus saya lakukan? Nah, demikian juga pada pagi ini, saya tidak akan menyampaikan ulang lagi apa yang disampaikan kemarin, atau beberapa bulan yang lalu tentang mengalami Tuhan. Tapi sampaikan hal-hal apa yang saya lakukan sampai manusia batiniah ini di samping berkenan, di samping itu juga manusia batiniah inilah yang nanti diberi pakaian Tuhan. Masuk dalam kemuliaan Tuhan. Nah, saudaraku, rata-rata orang ini memperhatikan realitas yang di luar. Ya, lihat rambut, lihat mata, ya. Demikian juga tidak hanya tentang fisik, juga tentang keadaan di luar. Makan, minum, pesta, hobi, itu lebih diutamakan. Kalau kita hanya melihat itu, saudaraku, yang di luar, kita akan kalah. Dari masalah seberat apapun kita bisa menang kalau manusia batiniah kita dibaharui. Itu juga saya alami, saudaraku. Tantangan, ujian, fitnah, direndahkan. Saya kuat karena manusia batiniah. Karena saya melihat manusia batiniah inilah yang punya pengharapan bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Sehingga masalah apapun jadi saya kuat. Ditipu, direndahkan, difitnah, nggak dianggap, saya kuat. Demikian juga saudara dan saya masih menghadapi tantangan-tantangan. Tidak hanya masalah sakit. Juga mungkin masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah anak, dan lain-lain sebagainya. Kalau manusia batiniah kita kuat, kita menang. Saya ulangi, jadi rata-rata kita ini masih melihat yang di luar. Ya. Bukan apa yang dilakukan Allah yang di dalam. Karena apa, saudaraku? Kalau agama, ya, rata-rata kita menganut agama. Agama itu menyebut Allah besar, Allah agung, Allah mulia. Itu agama.
Tapi kekristenan berbeda. Allah yang agung, Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang kuat tinggal dalam hidup kita. Enggak ada amin. Mana ayatnya? Ya, Yohanes 17 ayat yang ke-23. Tolong diklik aja. Ini saya lihat ini. Yohanes 17 ayat 23. Aku, Yesus di dalam mereka, dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Kristen adalah Allah yang besar, Allah yang agung, Allah yang kuasa tinggal dalam hidup kita. Jadi mengapa banyak orang hanya memperhatikan di luar? Karena tidak memperhatikan apa yang sedang Allah kerjakan dalam hidup kita. Ada target Tuhan dalam hidup kita. Ada target Tuhan. Sehingga kalau ada orang yang nggak pernah berubah, saya ketemu dengan orang yang tidak pernah berubah, mungkin belum menerima Yesus. Mungkin Allahnya masih nun jauh di sana. Tapi kalau ada Yesus, ada Allah yang mengkuasa tinggal di hidup kita, pasti berubah. Pasti. Dan saya ketemu orang seperti ini sangat sedikit. Karena apa? Tidak menghargai apa yang Allah sedang kerjakan dalam hidup kita. Jadi kita akan belajar apa sih yang dirindukan Tuhan untuk setiap kita tentang apa yang dikerjakan dalam hidup kita. Apa target Tuhan dalam kita? Coba kita baca Filipi 3 ayat yang ke-10. Bagian atas saja. Filipi 3 ayat 10. Yang kuhendaki ya mengenal dia. Ini penting. Ini seruan Paulus. Yang kuhendaki mengenal dia. Kalau kita enggak. Yang kuhendaki ialah rezeki. Yang kuhendaki ialah dapat jodoh. Yang kuhendaki ialah semua untung. Sakitku sembuh. Itu rata-rata itu. Tapi Rasul Paulus mengajar. Mengenal Tuhan dengan benar. Dan ini bahasa Yunani ginosko. Ya. Bukan sekedar kenal. Bukan sekedar tahu. Tapi ginosko. Lebih dalam dari kenal dan tahu. Jadi orang yang benar-benar mengalami Tuhan dalam hidupnya ini ingin kenal dengan Tuhan. Dan kenal di sini bukan kenal, bukan tahu, tapi ginosko dalam bahasa Yunani-nya. Contoh supaya ini ngerti ya. Saya tahu Pak Jokowi, saya tahu. Dia pernah menjadi gubernur, wali kota di Solo. Kemudian pindah Jakarta menjadi gubernur DKI. Sebelum 2 periode menjadi presiden, saya tahu. Tapi saya nggak kenal. Saudara kenal Pak Jokowi? Nggak ada yang tahu. Kita tahu. Rata-rata kita tahu Allah besar, Allah agung, Allah mulia. Nun jauh di sana. Ya. Aku ini baru tahu. Saya kenal dengan Pak Leksi. Saya kenal dengan Pak Leksi. Saya kenal dengan Pak Leksi. Ya. Tapi lebih dalam saya nggak ngerti. Hobinya apa saya nggak ngerti. Ya. Makanya berapa kali saya juga nggak ngerti. Saya dengar makanya banyak. Sifatnya seperti saya nggak ngerti karena hanya kenal. Saya harus tanya Pak Ibu Bunga, gimana sifat dia itu? Ya, tahu dan kenal. Tapi saudaraku, saya ginosko dengan istri saya almarhum. Ginosko. Karena apa? Berhubungan. Ya, artinya terus-menerus berhubungan, mengalami. Dan Tuhan ingin seperti ini loh. Kenal. Mengalami ginosko, berhubungan terus-menerus. Ya, sampai tingkat contohnya tentang istri saya. Saya nggak usah ngomong, dia cemberut aja ngerti ini, pasti ada yang salah ini. Karena dekat. Ya. Kesukaannya saya ngerti. Apa yang dikendaki saya ngerti. Bahkan saudaraku, bau dasarnya saya ngerti.
Bau daster, dia tutup, ini pasti istri saya lewat, bau dasternya. Karena saking dekatnya gitu loh. Tuhan ingin seperti itu, yang ku ingin mengenal dia, ginosko. Rata-rata kita enggak, hanya memanfaatkan Tuhan. Jadi demikian juga saya mengalami ginosko dengan Tuhan. Apa kehendaknya, apa rencananya, apa pikirannya, sehingga Filipi 2 ayat yang kelima memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Dan itu enggak mudah itu, kalau enggak bergaul. Nah, ini target, sehingga serial tentang mengalami Tuhan ini seri kedewasaan. Saya diangkat menjadi bapak rohani ya, saya ngomong apa adanya, pengalaman saya. Saudara ikuti syukur, nggak ikutin syukur, nanti nasibnya nantilah. Jadi saudaraku, jangan sampai kita tidak bergaul dengan Tuhan. Jadi saudaraku, jadi kita sampai tingkat ginosko. Dengan Tuhan berarti berbicara tentang bergaul, sampai tingkat mengerti sifatnya Tuhan, karakternya Tuhan, kehendaknya Tuhan, rencana Tuhan. Kita harus ngerti. Jadi Kristen itu bukan agama. Yesus tinggal di hidup kita. Dan kita harus mengenal dia. Tanya, apa Pak Sugeng seperti itu? Saya belajar. Belajar. Saya belajar. Dulu tahun 96, saya datang ke Sungai Yordan ini, gereja nyaman. Duitnya banyak. Ya. Dulu saya senang puasa, seminggu 2 kali. Senang doa puasa, senang menyendiri atau senang doa apa artinya doa kontemplasi di hadapan Tuhan untuk dekat dengan Tuhan. Tapi begitu di Sungai Yordan suruh doa puasa nggak mau, isinya piknik terus. Senang-senang dulu. Saya nyesek waktu itu, nyesek tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi aku sudah hampir 34 tahun gereja ini, saudaraku. Ayo kita berubah yuk. Katakan amin. Ayo berubah yuk. Semakin mengenal Tuhan. Bukan apa yang dilihat itu, apa yang dikerjakan Allah dalam hidup kita. Yang kita mengenal Tuhan. Saya akan tinggalkan tentang ginosko. Kita akan pelajari lebih dalam lagi tentang ginosko. Ya. Tidak hanya tahu, tidak hanya kenal, tapi juga bergaul erat Tuhan sampai berhubungan dengan erat dengan Tuhan, mengerti apa yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Berhubungan terus-menerus. Kita tinggalkan dulu ginosko, kita coba pelajari lebih dalam lagi tentang ginosko. Banyak orang ingin masuk surga. Saudara pun pasti ingin masuk surga. Katakan amin. Tapi ada yang lebih penting lagi enggak kita pikirkan. Padahal yang penting ini syarat untuk masuk surga. Coba Yohanes 3:16 tolong diklik. Yuk kita baca sama-sama ya. Yohanes 3:16. Yohanes 3:16. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengandungkan anaknya yang tunggal. Yaitu Yesus. Sama-sama. Supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa. Lain apa? Boleh hidup yang kekal. Oleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal atau surga? Saya tanya. Surga itu hidup yang kekal? Hidup kekal. Bukan surga. Surga itu dampaknya. Ingat, Yesus datang supaya kita mempunyai hidup kekal. Bukan nanti, tapi sekarang. Katakan amin. Sekarang hidup kekalnya itu. Sekarang. Lalu tanya, apa itu hidup kekal itu apa? Hidup kekal itu apa?
Nah, ini karena kita nggak kenal Allah yang benar, ya nggak ngerti. Ya. Saya bukan soal kepinter, tapi saya juga ingin masuk surga tuh. Ingin. Setiap hari, saudaraku, Tuhan kalau tidak ada yang lain saya kerjakan, ambil dan pulang. Gitu setiap hari. Saudaraku, surga itu dampaknya setelah kita hidup kekal. Dan hidup kekal dimulai di bumi ini. Apa itu hidup kekal? Sebelum kita masuk arti hidup kekal, Yohanes 10 ayat 10 dikatakan demikian. Iblis mencuri, membunuh, binasakan. Tapi aku datang memberi hidup kekal. Yesus memberi hidup kekal. Apa itu hidup kekal? Saya nggak mau doktrin mana-mana. Doktrin Alkitab sajalah. Apa katakan hidup kekal itu? Yohanes 17 ayat 3. Apa hidup kekal itu? Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal engkau. Mengenal engkau. Satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi hidup kekal mengenal Tuhan dengan benar. Gitu. Dan mengenal Yesus. Itulah ginosko. Ginosku bergaul erat dengan Tuhan sampai ngerti pikiran, perasaannya, dan kita melakukannya. Itulah mengenal. Jadi bukan Allah yang non jauh di sana, tapi ada dalam kehidupan kita. Inilah ginosko, mengenal Allah. Jadi kalau kita kadang-kadang bukan masalah mencari hidup kekal, tapi mencari rezeki, mencari berkat, bisa jalan keliling-keliling dunia ini, ya peduli amat soal mengenal, peduli amat lah, pokoknya enjoy. Nah, habiskan hobi kita. Nanti sambil berjalan dengan kesaksian-kesaksian akan masuk ke sini. Jadi hidup kekal itu mengenal Tuhan, ginosko. Jadi saya kepengen saudaraku kita semua mengalami ginosko. Jadi ini ginosko ini tidak hanya perjanjian baru saja, perjanjian lama juga ada. Perjanjian lama juga ada. Jadi Tuhan mengendaki suatu ginosko, hubungan yang erat. Coba kita baca Hosea 6 ayat yang ke-6. Sebab aku, ini Tuhan, ya, sebab Tuhan menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran yang lain. Allah senang kalian ke gereja, pasti senang. Allah beri perpuluhan, kita beri perpuluhan, Allah senang. Nyanyi kayak tadi, loncat-loncat. Kalau lagunya bahasa Inggris saya nggak ngerti itu. Ya. Kasihan nenek-nenek itu yang nggak bisa bahasa Inggris, kasihan deh. Saya minta WL-nya, cobalah kasihan nenek-nenek itu. Bahasa Inggris nggak ngerti, cobalah ikutin keadaan. Jadi yang gampang-gampang saja lagunya lah. Saya juga nggak ngerti tadi. Coba lagu yang sederhana aja lah. Kecuali anak-anak muda. Ya, jadi saudaraku, kita nyanyi, dia suka. Tapi lebih daripada itu semua, Allah menyukai pengenalan akan dia. Nggak ada amin ya. Ngerti nggak ngerti sih? Allah menyukai pengenalan akan dia. Ginosko. Karena apa saudaraku? Ini terkaitannya dengan apa? Nanti kalau kita mengenal dengan benar, pasti masuk surga. Coba perhatikan Hosea 4 ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Aduh, ngeri saya. Kita di ginosko. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau lah yang menolak pengenalan. Ya, nolak, kita banyak nolak. Peduli amat, itu urusanmu Tuhan, aku senang-senang deh.
Kita sudah diberi Yesus dalam hidup kita. Kita mampu dan bisa. Bisa. Ya. Umat binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau yang menolak penolak itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Ya. Dan karena aku melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Forget it. Dilupakan semuanya. Kesempatan masih ada. Hidup ini adalah kesempatan untuk kita berubah. Katakan amin. Mengenal Allah, teman-teman. Ginosko. Berkatnya apa? Hosea 6 ayat yang keempat. Hosea 6 ayat yang keempat. Maaf, bukan 4 kali, ketiga kali ya. Coba, teman-teman. Saya lupa. Nah, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Sungguh-sungguh lagi. Ini ginosko ini. Bukan sekedar tahu, bukan sekedar kenal. Nah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Dia pasti datang. Pantesan gak datang-datang. Habis kalau kita cuma agamawi. Ia pasti muncul seperti itu. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Cepat datang. Saya merasakan, saudaraku. Saya belajar mengenal. Ada saja berkat. Ada saja deh. Ada saja nanti saya akan bicara soal pemulihan yang saya alami. Ada saja. Ya. Yang akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang kalau kita mengenal Tuhan, dia akan pasti muncul dalam kehidupan kita. Silakan percaya, nggak percaya nggak apa-apa. Ini satu kenyataan, saya alami. Jadi ini saudaraku, untuk bisa mengenal Tuhan, itu dengan Tuhan sendiri yang merupakan sesuatu, ya, atau hidup kekal. Hidup kekal itu adalah Tuhan sendiri yang memberikan sarana. Sehingga sebetulnya apapun yang kita alami bersama dengan Tuhan, baik itu kita diberkati, baik itu mengalami mujizat, baik itu mengalami kesembuhan, ya, baik itu mungkin mendapat jodoh. Apapun yang kita terima ini arahnya hidup kekal. Mengenal Tuhan. Tadi bicara berkat-berkat ya, diberkati, ya, sembuh sakit, mungkin juga tiba-tiba dapat jodoh, mungkin juga dapat rezeki. Kalau kita di dalam Kristus Yesus itu diizinkan Tuhan supaya kita mengenal Tuhan, supaya kita hidup kekal. Arahnya kekal. Kenapa? Tuhan datang memberi hidup kekal, bukan yang lain. Kalau misalnya ayatnya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, berikan anak yang tunggal supaya kita diberkati, rezekinya nomor, gampang enggak, kekal. Hanya diberi hidup kekal, mengenal Allah dengan benar. Ya, saya minta maaf kalau saya kadang-kadang ngomongnya keras. Karena saya ini, ya bulan April ini sudah 80. Kalau misalnya 80 saya nggak ada, masih diberi kesempatan. Sebulan ngomong yang keras, apa adanya. Jangan sampai kita terhilang semuanya. Karena apa? Yang masuk surga itu sedikit. Hai kawanan kecil, terimalah kerajaan Allah. Kecil. Banyak dipanggil, sedikit yang dipilih. Saya ingin ini semua masuk surga. Karena mengenal Tuhan. Saya lanjutkan saudaraku. Jadi baik diberkati, kredit lancar mungkin, dapat jodoh, mungkin juga sakitnya sembuh. Semua yang dikerjakan Tuhan itu supaya kita mengenal Tuhan. Supaya kita hidup kekal. Tujuannya itu. Tidak hanya berkat, mungkin juga kita alami sakit. Mungkin ada yang sakit nggak sembuh-sembuh. Tuhan sedang mengajar hidup kita untuk hidup kekal. Mengenal Tuhan. Saya mungkin kalau nggak ngalami masalah-masalah besar, saya kadang-kadang direndahkan, nggak dianggap, saya nggak bales.
Mungkin saya belum mengenal Tuhan loh. Tapi karena saya mengalami macam-macam, sudah berbuat baik, toh salah juga. Saya baru tahu, kejadian-kejadian saya alami ini ternyata Tuhan sedang menuntun untuk mengenal Tuhan supaya kita masuk ke kekekalan. Karena hak hidup kekal ini pasti kita masuk surga. Jadi tidak hanya masalah berkat-berkat jasmani, tapi juga masalah-masalah yang kita hadapi, mungkin masalah istri, masalah anak, masalah apapun yang dialami, itu membuat kita mengenal Tuhan. Saya pernah alami itu, saudaraku. Aduh, ada aja masalah terus. Akhirnya apa? Nggak ada yang nolong kepada Tuhan, ketemu Tuhan, kenal Tuhan, baca Alkitab. Dulu pernah Pak Yos, almarhum Pak Yos, juga Pak Paul Halim mengatakan, Pak Sugeng ini kayak Alkitab berjalan. Kok hafal banget sih? Saya jawab yang satu, mengenal Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Saya rasakan itu. Dari kepepet-pepet tadi cari Tuhan. Jadi kalau mungkin di antara Bapak Ibu sekalian sedang mengalami masalah, syukurin. Karena di balik itu Tuhan sedang melakukan sesuatu untuk mengenal Tuhan. Untuk mengalami Tuhan. Ada 2 contoh di Alkitab. Nah, ada 2 contoh. Perjanjian baru dan perjanjian lama. Dua-duanya akan saya sebut contohnya. Tentang bagaimana Tuhan berbuat sesuatu supaya kita mengenal Tuhan. Perjanjian lama, perjanjian baru. Mungkin kalau ada perjanjian yang lain kita tiga-tiganya, 2 saja. Ya. Kita baca, ya ini contoh. Ya. Kita baca Ayub. Ya, Ayub 1. Ayub 1. Enggak ada. Ada seorang laki-laki tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jujur. Ya, orang itu saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saya catat ya otaknya. Saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Berikutnya, yang kedua. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Kalau di zaman dulu kalau nggak punya anak rasanya terkutuk. Dan ini orang nggak terkutuk karena apa? 7 anak laki-laki dan anak perempuan. Ayat 3. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor onta, 500 pasang lembu, 500 keledai, betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Mungkin kalau ada majalah Forbes, ya ini masuk ini bukan kaya, terkaya. Terkaya. Saya kadang-kadang dapatin orang saleh, jujur, takut akan Allah, jauh kejahatan, biasanya miskin. Tapi orang kaya biasanya nggak ada saleh, ya ini nggak ada sih ada. Saya harapkan orang kaya-kaya di sini saleh, jujur, takut akan Allah dan menjaga kejahatan. Katakan amin. Harusnya itu. Tapi bukan ini yang ceritakan. Tiba-tiba tanpa Ayub tahu keadaan alam roh. Karena ada alam roh, yaitu Tuhan dan iblis sedang berbuat sesuatu untuk Ayub. Ayub nggak ngerti. Jadi mungkin di antara Bapak Ibu sekalian tiba-tiba ada masalah ya. Orang nggak usah tahu deh. Itu pasti ada rencana Tuhan tuh. Apa yang terjadi cukup? Tiba-tiba anaknya 10-10-nya kena musibah. Kekayaannya habis dalam waktu yang sangat singkat. Kalau Ayub gak gila syukur, dia gak gila loh. Mungkin kalau sini gila tuh.
sangat-sangat mendadak dan cepat sekali. Tidak sampai di situ, saudaraku. Dia punya sakit barah, artinya sakit kulit. Ya, sampai Ayub pakai beling roknya. Sakit sekali, badannya keluar, mungkin nanah mungkin. Tidak berhenti situ, istrinya, saudaraku. Istrinya. Mengatakan, adalah pap, mungkin papi kali ya. Adalah pap. Kutuki Tuhanmu itulah. Kutuki Tuhanmu, tinggalkan Tuhanmu. Dan kau mati enak. Ini istrinya harus pendukung, tapi justru yang jelek. Apa kata Ayub? Mengapa kamu menerima yang baik, tapi juga tidak memberi yang buruk? Ini kata-kata salah. Tuhan tidak pernah memberi yang buruk. Iblis memberi yang buruk. Karena pengetahuannya sangat minim. Demikian juga ketika hartanya habis, Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah Tuhan. Kelihatannya bagus ini kata-kata ini. Karena kebatasan pengenalan Ayub tentang Tuhan itu sedikit. Ternyata saudaraku, di mata Tuhan saleh, jujur, takut akan Tuhan, tidak cukup. Tuhan izinkan malapetaka yang luar biasa. Ketika anaknya mati, hartanya hilang, istrinya begitu, dia masih kuat. Tapi ketika teman-temannya, saudaraku, Elifas, Bildad, Sofar, Elihu, datangin. Ayo, ternyata kamu orang berdosa. Selama ini kamu munafik. Kamu gak mungkin menghadapi masalah ini, menghadapi kutukan ini karena kamu tidak berdosa. Kamu pasti berdosa. Jadi empat-empatnya ngutukin itu. Jelekin Ayub, hakimi Ayub. Kita gak boleh menghakimi orang. Ayub ngedrop itu. Ayub ngedrop. Bahkan goyang dalam arti, ya pokoknya goyang lah. Sampai dia mengatakan, aku kutuki hai kelahiranku. Ibu yang melahirkan. Jadi goyang itu. Jadi ada kata-kata yang salah. Allah memberi, Allah mengambil. Ya. Demikian juga yang buruk, yang baik itu kata-kata Ayub. Saudara baca sendiri kitab Ayub sampai selesai. Kita baca Ayub 42. Kalau bawa Alkitab, coba buka. Ya. Ayub 42 ayat yang ke-7. Di atas 7 ini, ya, di atas sebelum 7, ada kata-kata apa? Kata pembuka? Coba, siapa tahu? Coba ada Alkitab nggak? Sebelum ayat 7 di atas kata apa? Apa? Keadaan Ayub dipulihkan. Wah, senang ya. Senang dipulihkan ya. Keadaan Ayub dipulihkan. Sakitnya sembuh. Hartanya diubah dikembalikan 2 kali lipat. Kalau 10 triliun jadi 20 triliun mungkin. Anaknya, saudaraku, perempuannya itu cakep seperti Miss Universe. Cantik banget. Itu kata Alkitab loh. Tapi enggak ngomong tentang istrinya diganti, enggak ada kata-kata, Bapak Ibu jangan ngomong soal penggantian istri, enggak ada. Enggak ada. Ya. Tapi itulah yang dipulihkan Ayub. Tuhan memulihkan sangat mudah. Allah menyembuhkan engkau sangat mudah. Kreditmu lancar sangat mudah, sangat mudah. Tapi ada tujuan Tuhan sebelum pemulihan. Ada tujuan pemulihan. Demikian juga saudara sudah mengalami, ya, akan dipulihkan kalau tujuan Tuhan atas hidup kita terjadi. Ayub 42 ayat 1. Ayat 42 ayat 1. Maka jawab Ayub kepada Tuhan. Ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Ia tidak akan rencanamu yang gagal. Jadi dia mulai kenal Tuhan. Mulai kenal Tuhan. Coba kalau nggak ada cobaan, nggak ngerti itu. Jadi cobaan ini sampai mengenal Tuhan. Tidak ada rencanamu yang gagal.
Ayat yang ketiga. Firman-Mu, siapakah dia yang menghubungi keputusan tanpa pengetahuan? Jadi apa yang diucapkan Ayub ini tanpa pengetahuan. Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak diketahui. Jadi Ayub ngomong aja sembarang. Karena apa? Enggak bergaul dengan enggak ngalami Tuhan. Allah mengerjakan sesuatu supaya dia ngerti apa rencana Tuhan. Ayat berikutnya, ayat 4. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Berikutnya. Hanya dari kata orang saja, kata rumor dalam bahasa Inggris itu kata rumor. Aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau, mengenal Tuhan. Jadi kalau mengenal Tuhan baru dipulihkan. Jadi ayat 1 sampai ayat 6 itu pemulihan. Bukan pemulihan, itu adalah pengenalan Tuhan baru dipulihkan. Ayat ke-6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Yang Allah memberi baik, yang buruk itu tadi salah juga itu. Allah memberi, Allah mengambil juga salah. Karena pengetahuan kita terbatas. Kita juga banyak salah loh. Karena apa? Enggak mengenal Tuhan. Ya. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dengan menyesal. Aku duduk dalam debu dan abu. Tolong perhatikan, ini contoh perjanjian lama. Saleh, jujur, takut akan Allah. Enggak cukup. Lebih dari itu harus mengenal Tuhan. Katakan amin. Mengenal Tuhan. Sekarang ini perjanjian lama. Kan perjanjian baru. Markus 4. Markus 4 ayat yang ke-35. Nah, tolong perhatikan ya. Yang buka Alkitab supaya ngerti ceritanya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, marilah kita bertolak ke seberang. Siapa yang mengajak bertolak ke seberang? Yesus. Bukan maunya murid itu. Marilah kita bertolak ke seberang. Yesus yang ngajak. Ayat yang ke-36. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu lainnya juga menyertai. Kita perhatikan, jadi di dalam perahu itu ada Yesus. Adalah, ku yakin kau ada di sini. Ada lagi gitu ya. Yakin kehidupan kita ada Yesus. Berikutnya 37. Lalu, waduh paling enak kalau ngomong lalu. Mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Kita perhatikan kalau penuh dengan air siap-siap tenggelam. Jadi yang mengajak pergi ke seberang adalah Yesus. Kan biasanya kalau kehendak Tuhan kan lancar-lancar belum tentu. Kehendak Tuhan ini lancar belum tentu. Belum tentu. Saya ngalami. Ternyata kalau kehendak Tuhan banyak masalah itu. Ya. Jadi Tuhan menyertai, tapi Tuhan yang mengajak kok ada masalah. Hampir tenggelam. Berikutnya ayat 38. Pada waktu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka muridnya membangun dia dan berkata kepada, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ini nelayan, saudaraku. Kalau ombak itu udah biasa. Tapi ini sangat dahsyat. Akhirnya guru, garis bawahi gurunya. Guru, garis bawahi. Mereka mengetahui tentang Tuhan hanya sekedar guru. Mengajar, mendidik, sekedar guru. Udah ikut 2 tahun, guru. Tuhan sedang mendidik ini. Ayat yang ke-39. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, danau itu menjadi teduh. Kita perhatikan, ia bangun menghardik. Tenanglah, langsung reda. Berikutnya, 40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ayat 41. Mereka menjadi sangat takut. Ini bukan takut, tapi tertegun.
Dan berkata seorang kepadanya, siapa gerangan orang ini? Dulu ngomong guru, siapa? Ini maha kuasa, dia Tuhan. Jadi kadang-kadang saudaraku untuk mengenal Tuhan dibuat masalah. Tuhan bawa masalah. Masalah istri, masalah anak, masalah mertua, masalah kredit nggak lancar. Kalau lancar-lancar saja belum dari Tuhan. Karena apapun yang kita alami, yang Tuhan kerjakan supaya kita mengenal Tuhan, masuk dalam kekekalan. Saya ulang kali, mereka menjadi sangat terkejut dan berkata kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ayat 42 ada nggak? 42? Nggak ada ya. Jadi kita perhatikan, jadi ternyata untuk mendidik orang mengenal Tuhan ada masalah. Jadi nggak lancar-lancar saja. Ini 2 jilid ini. Ya. Jadi kalau saudara sekarang ini sedang dididik Tuhan, selamat masuk dalam badai. Kita masih masuk badai. Dari 2 cerita ini jelas. Untuk mengenal Tuhan, Tuhan izinkan masalah. Sehingga apa yang terjadi atas hidup kita, syukurin apapun terjadi. Di balik itu ada rencana Tuhan. Nah, saudaraku, sekarang kita masuk poinnya. Poin berikutnya adalah, lalu bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Coba kita baca Efesus 1 ayat 17. Efesus 1 ayat 17. Dan minta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya memberikan kepadamu roh, hikmat, dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ternyata untuk mengenal dengan Dia benar, kita hikmat dan wahyu. Hikmat berbicara firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 15, firman itu hikmat untuk menuntun kita. Jadi firman itu hikmat. Tapi saya mati dulu dengan wahyu. Wahyu datang bukan lagi nyetir. Wahyu datang bukan lagi goes. Bukan, nggak mungkin datang itu. Wahyu datang bukan lagi makan stick. Wahyu nggak datang lagi kita mungkin find follow, nggak akan datang. Wahyu datang saat teduh dengan Tuhan. Sehingga saya minta saudaraku, saya lakukan sampai sekarang. Coba bangun pagi itu, setengah jam aja. Doa, menyembah. Doa, menyembah. Haleluya, haleluya. Nyembah. Nyembah. Saya mengalami saudaraku, wahyu ini muncul saat saya teduh. Tanpa saat teduh, tanpa pewahyuan, saudaraku, kita nggak mungkin mendengar suara Tuhan. Yang kedua, firman, baca firman. Baca firman, kita tidak mungkin mengenal Allah karena firman ya Allah itu sendiri. Kalau kita nggak baca Alkitab, gimana mengenal Tuhan? Baca Alkitab. Ya, jadi pertama, hikmat dan wahyu. Pewahyuan itu kalau kita saat teduh. Coba saudaraku, 1 hari 24 jam. Setengah jam nggak bisa sih? Ya, bisa 6 jam nonton film drama Korea. Di sini nggak ada ya. Bisa seharian goes. Tapi masa nggak setengah jam untuk Tuhan sih? Jalan-jalan ke luar negeri, pulang balik. Semuanya setengah jam untuk Tuhan sih? Ini saya orang tua ngajar demikian, setengah jam lah. Nggak kuat Pak, cobalah nyanyi. Nyanyi yang gampang-gampang lah, jangan bahasa Inggris ya. Yang gampang, ya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ya? Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Langsung angkat. Bersyukurlah. Masa nggak bisa sih? Hal 12 kali kan hafal tuh. Bisa dong. Cobalah ulang lagi. Tuh, saya dulu saya lakukan setengah jam setiap hari. Saya lakukan bisa. Jangan bangun pagi cari sandal. Bangun pagi cari makan. Jangan dulu lah. Itu ada. Cari Tuhan. Pasti ada pewahyuan. Apa yang saya lakukan? Ya, saya masih ingat ada orang kesurupan. Satu sekolah kesurupan. Ada satu orang yang kesurupan. Ketika
Doa yang kesurupan ini, satu orang ini saya tanya, kenapa kamu nggak terjadi? Pak, setiap pagi saya berdoa. Setiap pagi menyembah Tuhan. Ada perlindungan Tuhan. Pasti ada perlindungan Tuhan. Dari itu ada berkatnya. Dia akan muncul seperti fajar. Dia akan muncul seperti fajar. Seperti hujan tiap pagi. Hosea 6 tadi. Berikutnya saudaraku. Kalau ingin mengenal Tuhan, pasti jangan sampai jadi musuh Tuhan dong. Yakobus 4 ayat 4. Ya. Coba tolong diklik. Yakobus 4 ayat 4. Kalau kita mencintai dunia, nggak mungkin ketemu Tuhan. Hai kamu orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah bagaimana bisa mengenal Tuhan? Jadi cobalah kurangi hobi-hobimu tuh. Jangan sampai hobimu lebihi dari Tuhan itu. Hobi apa sajalah. Beberapa tahun ini hobi udah hilang. Hobi ikan sampai ikan mati semua karena gara-gara gak mikirin ikan lagi tuh. Ya masih kita pelihara tapi jangan terlalu terima gitu. Hobi apa saja. Ya. Jangan sampai juga apapun nomor satu. Tuhan nomor satu. Katakan amin. Ini. Berikutnya saudaraku. Roma 8 ayat 7. Ya, Roma 8 ayat 7. Sebab ini daging adalah perseteruan dari Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal yang tidak mungkin. Jadi kalau masih ada daging, saudaraku, ini nggak mungkin kita mengenal Tuhan. Karena daging perseteruan dengan Tuhan. Apa sih daging? Pertengkaran, perselisihan, iri hati, dengki, dendam, pencitraan, roh pemecah, kemabukan, pesta pora, percabulan, dan kalau melakukan ini tidak mungkin masuk kerajaan surga. Galatia berapa? 5 ayat 19. Coba yuk mulai kurangi. Jangan bertengkarlah. Ya. Coba tolong dibalik Ibrani 12 ayat 14. Berdamai dengan semua orang. Ibrani 12 ayat 14. Berusaha hidup damai dengan semua orang. Berdamai dengan semua orang. Saya nggak punya musuh. Yang jelekin, yang adalah saya. Udahlah, karena saya ingin ketemu Tuhan, ingin mengenal Tuhan. Berusaha hidup damai dengan semua orang. Kerjalah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Apalagi kenal Tuhan. Yuk berdamai dengan semua orang. Yang gak ngomong, mulai ngomong lagi lah. Suami istri yang diem-diem, mulai ngomong. Sebelum matahari beresin. Sebelum matahari beresin semuanya. Kalau enggak omong kosong kita gak mungkin mengenal Tuhan. Nah saudaraku, ini hal-hal yang harus kita lakukan. Ya. Termasuk pertama, saat teduh. Baca Alkitab. Amin. Amin. Rasanya berat banget ya. Mulai baca Alkitab. Ya, kurangin hobi-hobi. Lebih utama Tuhan daripada hobi. Matikan daging, pertengkaran, perselisihan. Berdamai dengan semua orang. Yang terakhir. Tujuan Tuhan adalah menyelamatkan semua orang. Ya. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Tuhan ingin semua orang diselamatkan. Kita disuruh Tuhan apa? Bersaksi. Mulai bersaksi kehidupan kita. Menjadi saksiku Yudea, Samaria, ujung bumi. Enggak usah Alkitab. Perubahan hidup kita yang menjadikan orang berubah. Kita menjadi sahabat Allah. Orang yang menginjil adalah sahabat Allah. Saya akan panjang-panjang, saudaraku. Mungkin tentang Ginosko saya sampaikan, ya. Tapi yang penting adalah ayo kita banyak saat teduh, baca firman Tuhan, ya. Utamakan Tuhan daripada hobi, ya. Demikian cuma matikan daging, dan yang terakhir mulai bersaksi. Kalau di antara Bapak Ibu sekalian ada masalah, syukurin apapun yang terjadi. Karena di balik itu Tuhan sedang mengenal Tuhan untuk kita masuk dalam kekekalan. Kalau saudara benar-benar orang yang di dalam Yesus, ada masalah, di balik itu ada rencana Tuhan. Mungkin sangat gak enak, tapi bertahan. Saya bertahan, saudaraku, hasilnya ada. Dan saudaraku, ini yang saya sampaikan, adakah kita dipulihkan? Kalau Ayub dipulihkan, kita pun dipulihkan.
Pasti berkat. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita, aku tak berdaya menghadapi semua. Terus apa ya? Tapi ku mengerti sekarang. Apa? Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Amin. Amin. Pasti dipulihkan.